내가 여기 와서 다 산 거라고. 안 그래요? 내 말이 틀렸어요? 다들 말 좀 해봐요. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas momen paling menjengkelkan dalam serial Squid Game di mana sebuah keputusan buruk menghancurkan segalanya. Peringatan, akan ada spoiler untuk kedua season acara ini. 영희 씨 고맙습니다. 덕분에 또 기회가 생겼어요. Nomor 10, mempercayai Sang-woo. 너도 내 덕분에 여기까지 왔잖아. 내가 너한테 차배도 줬고 준다는 내 작전 때문에 산 거고 밤새 같이 붙이버드 서고. Mari kita mulai dari yang paling jelas. Cho Sang-woo yang diperankan oleh Park Hae-soo merupakan karakter yang licik dan juga menyebalkan. 우리 팀 다 같이 움직일까? 그건 위험할 수도 있어. 아직 뭘 시킬지도 모르는데 다 같이 한 곳으로 갔다가 모두 불리해질지도 몰라. Sepanjang permainan, tatapan kosongnya seolah menunjukkan kalau dia tidak memiliki hati nurani. Jadi tidak mengherankan kalau Sang-woo terus-menerus memanipulasi orang lain. Bagian paling mengecewakan adalah bagaimana dia menyesatkan rekan-rekannya di permainan permen dalgona, mengkhianati Ali di permainan kelereng, dan membunuh Taebyok. Sang-woo melewatkan peluang untuk keluar dengan cara yang terhormat. 아저씨든 나든 둘 중 한 명이 살아서 여기 나가면 서로 남은 가족 챙겨주기로. Meski tindakan liciknya berhasil membawa Sang-woo ke babak final, keegoisannya justru membawanya pada kematian. 제발 내 말 한 번만 믿고 도와줘. Nomor 9, menilai hanya dari penampilan. 한 명 더 필요하시면 제가 우린 됐어요. Dalam permainan kelompok, kebanyakan peserta memilih anggota tim berdasarkan kekuatan fisik meski mereka tidak tahu jenis permainan yang akan dimainkan. 사람 넘치잖아. 안 보여? 우리 지금 딱 10명인 거. 오빠, 왜 그래? Akibatnya, perempuan seringkali diasingkan. Di season pertama, Han Min-yo sering diabaikan hingga tidak mendapat pasangan di permainan kelereng. Namun, ini justru memberinya tiket gratis ke babak berikutnya. 성공. Begitu juga di season kedua, Cho Hyun-joo yang merupakan seorang transgender dan Jang Geum-ja seorang wanita tua diremehkan di permainan Six Flags. Tapi mereka justru menjadi kunci kemenangan timnya. Jadi, siapa yang sebenarnya payah di sini? 성공. Nomor 8, tidak curiga pada kapten kapal. 앞에 상하고 나도 좀 알자. 그 섬을 찾을 수 있는 단서를 찾았습니다. 그게 뭔데? Kalau kamu sering menonton K-drama, kamu mungkin akan menotis kalau Kapten Park diperankan oleh aktor terkenal yang cukup kontroversial, Oh Dal-soo. 지금 그 위치를 추적하는 중이에요. 황영사! 내 걸로는 저기 저 섬 같은데? Meski kita mengabaikan kontroversinya, dengan statusnya sebagai aktor senior, kecil kemungkinannya dia hanya akan memainkan karakter figuran. Maka tidak mengherankan kalau dia mengkhianati Junho dan timnya. 지하로 통하는 문인 것 같습니다. 거기다. Yang aneh adalah betapa mudahnya Junho mempercayai sang kapten dan membocorkan detail dari misi rahasianya. 일단 그 항구로 돌아가야 되는 거 아니야? 며칠 안에 그 섬 못 찾으면 게임이고 뭐고 다 끝난다면서요. Kemungkinan besar, Park sengaja menyesatkan dan melaporkan setiap pergerakan mereka ke pihak penyelenggara permainan. 거기서 지금 뭐 하시는 거예요? Sebagai detektif polisi, insting Junho ternyata tidak terlalu tajam. Nomor 7, meremehkan si salesman. 야, 왜 우린 안 주냐? 아 그러게요. 아씨 나 어제 똥똥 껐는데. Season kedua Squid Game benar-benar dimulai ketika Gi-hun berhasil menemukan si salesman dengan bantuan dua penagih hutang. Gi-hun sudah memperingatkan mereka untuk tidak gegabah. 야, 손 사장 기다리다가 놓치겠다. 야, 우리끼리 더 주자. 우리끼리요? 그래, 왜 쫄리냐? Tapi iming-iming uang membuat mereka nekat. Hasilnya, pertarungan 2 lawan 1 yang memalukan. Kedua penagih hutang dipaksa bermain gunting batu kertas -1 dengan taruhan nyawa di markas si salesman. 이제부터 게임을 하겠습니다. 여러분들이 하실 게임은 가위, 어이보, 하나 빼기입니다.
아시죠? Permainan anak-anak yang dipadukan dengan Russian Roulette membuat satu orang tewas dan yang satunya lagi ketakutan setengah mati. Itulah akibatnya jika kita bertindak gegabah. 그럼 이제 확률을 뒤집어 볼까요? 살 확률이 6분의 1. 죽을 확률은 6분의 5. Nomor 6, Jung Bae tidak membongkar identitas 001. 근데 영일 씨, 난 좀 무서워. 뭐가요? Plot twist terbesar di season kedua adalah terungkapnya frontman sebagai pemain 001. Hal ini meningkatkan ketegangan sekaligus mengingatkan kita pada Oil Nam di season pertama. Namun, keputusan Jung Bae untuk tidak memberitahu timnya bahwa pria itu membunuh peserta lain dengan tangan kosong di permainan Mingle sangatlah ceroboh. 나 우리가 먼저 들어왔어. Ini bisa jadi peringatan besar, terutama bagi Gyun yang menentang kekerasan di luar permainan. 마지막 게임 때 방에서 사람 Jung Bae beberapa kali ingin membocorkan rahasia ini, tetapi selalu ragu atau teralihkan. 아까 그 정배영님 또 이상한 소리 해가지고. 일단 Nomor 5, Deo meninggalkan pemberontakan. Di episode terakhir season kedua, Gyun dan teman-temannya memberontak melawan para penjaga untuk mengakhiri permainan. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. 2대 독자를 해병대를 보냈어. 그렇게 귀환하더라. 좀 남자다워지라고 아버지가. Salah satunya karena Deo, seorang mantan marinir yang terlihat berani, tapi mungkin trauma dengan masa lalunya. Saat dia disuruh mengambil amunisi, dia justru kabur dan bersembunyi, ketakutan untuk menghadapi pertempuran. Akibatnya, Hyunju terpaksa kembali ke markas untuk menggantikannya yang memperlemah pemberontakan. Nomor 4, Noel bergabung dengan para penjaga. Meski tampak keren dengan seragam merah muda itu, pembelot Korea Utara Noel justru menggali kuburannya sendiri dengan menjadi penjaga. 1994년 6월 25일 강노을. Dia memang ahli membunuh, tapi tidak menikmati kekerasan. Saat melihat pemain 246 di permainan Red Light Green Light, dia takut harus menembaknya, apalagi mengetahui anaknya sedang sakit. Selain itu, Noel juga menentang perintah dengan memastikan pemain yang dieliminasi benar-benar mati agar tidak menderita lagi. 우리가 처음 만난 지 얼마나 됐지? 잘 기억이 나지 않습니다. Yang lebih parah lagi, para petinggi penjaga mengetahui masa lalunya yang berbahaya di Korea Utara. Sekarang, Noel terjebak dalam posisi yang lebih buruk dari pemain. 그럼 시키는 대로 해. 하고 싶지 않습니다. Nomor 3, Junho menyembunyikan identitas Inho. 내 형은 이제 우리랑 인연을 끊으려나 보다. 이렇게 몇 년 동안 소식도 없는 걸 보면. Oke, tarik napas dulu. Di awal season kedua, Gyun bertanya apakah Junho pernah melihat wajah frontman saat dia menyamar menjadi penjaga. Junho menjawab tidak. 아니, 얼굴은 몰라. 검은 가면 쓰고 있었어. Gyun meyakinkan Junho bahwa solusi untuk menghentikan permainan ini bukanlah membunuh frontman. Namun Junho tetap merahasiakan identitas kakaknya. Andai saja dia menunjukkan wajah Inho dan menjelaskan situasinya, mungkin Gyun bisa membantunya keluar. Sayangnya, Junho memilih jalur yang sia-sia, sama sekali tidak membantu siapapun. Nomor 2, rencana Gi-hun. Usaha Gi-hun menggulingkan penjaga adalah celah pertama di sistem permainan. 내일 현장에선 조심해야 합니다. 놈들은 먼저 낌새를 알아채면 일이 다 틀어질 수 있습니다. Tapi dia seharusnya bisa merencanakan lebih baik selama 3 tahun itu. Dengan semua sumber daya yang ada, rencananya hanya mengandalkan GPS di implan gigi. 샀어! 저기! Strateginya untuk mengubah permainan dari dalam pun terasa lemah. Di era media sosial, penyebaran informasi tentang pulau mematikan ini bisa jauh lebih efektif. 왜 그래 뭐하냐? 오!
사람한테 빠졌어? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, satu permainan lagi. 혹시 알아? 거기서 내가 1등을지. Tema utama di Squid Game adalah perjudian nyawa. Harapan untuk bisa menang besar membuat para pemain terus kembali untuk bermain. Di season pertama, mereka sempat keluar tapi akhirnya kembali. Di season kedua, mereka bisa memilih setelah setiap permainan, tetapi tetap tidak bisa keluar. Kekacauan di dalam lebih teratur dibandingkan kehidupan mereka di luar. Setiap kali mereka memilih tetap bermain, itu adalah keputusan terburuk dalam hidup mereka. 사람들이 그렇게 죽어나가는 꼴을 보고도 이걸 또 하겠다고? 정말 다음 판에 안 죽을 자신 있어? Termasuk Yoon yang memilih mengikuti permainan itu lagi daripada tinggal bersama putrinya meski niatnya baik. Menurutmu, momen Squid Game manakah yang paling membuatmu gregetan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.